Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana tentunya di mata pelajaran matematika. Matematika asik dan menyenangkan. Oke teman, langsung saja ya. Sebelum mulai pembelajaran matematika, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, kemarin sudah belajar mengenai desimal. Oke Pak Sarjumat, flashback dulu ya. Nah, tentu teman-teman sudah ingat dong dengan desimal ya. Ya, ada koma-komanya. Nah, di sini yang penting teman-teman adalah mengetahui letaknya. Oke. Letaknya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, terus persepuluhan dengan persepuluhan, seratusan per seratusan. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut saja, silakan teman-teman dibuka halaman berapa Bu Ana? Ya, teman-teman silahkan buka halaman 15. Kita ulang sedikit ya, halaman 15 mengenai penjumlahan desimal. Oke. Penjumlahan desimal. Oke, desimal. Seperti contoh di situ yaitu 4,3 ditambah 5,1. Oke. 4,3 ditambah 5,1. Nah, bagaimana caranya? Oke, tinggal dilihat ya. Kemarin pasti sudah ya. Berarti 4,3. Nah, letakkan komanya harus dalam keadaan sejajar ya. Satuan dengan satuan, perseratusan dengan perseratusan ya. Nah, berarti ini 1, di sini 5. Langsung operasikan jumlah. 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 4 tambah 5, 9. Jangan lupa komanya. 9,4. Ini jawabannya. Oke, bagaimana dengan soal yang seperti ini? 19,6 ditambah 7,08 ditambah 4,2. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Nah, teman-teman ingat, operasikan. Kalau ini sama operasinya itu penjumlahan, berarti dari kiri ke kanan ya. Oke, 19,6. Ingat, komanya sejajar, berarti satuan dengan satuan. Oke, 0,8. Kita jumlahkan. Nah, di sini padahal ada 0. Hanya saja tidak dituliskan. Nah, untuk memudahkan kita tambahkan 0 ya. Oke, kita untuk memudahkan tambahkan 0-nya. 0 tambah 8. Oke, betul 8. 6 tambah 0, 6. Turun komanya. 9 tambah 7, 16. Bawah 1 ya. Simpan, tulis 6, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Oke, sekarang 4,2. Ingat ya, letaknya simpan dulu koma. Berarti depannya koma ada 4, belakang koma ada 2. Jumlahkan 8. Nah, memudahkan boleh. 8 tambah 0, 8. 6 tambah 2, 8. Turun koma, 6 tambah 4. Oke, bisa 0. Simpan atas 1. 1 tambah 2, 3. Nah, jadi jawabannya adalah 30,8. 8. Ini 9,4 ya. Oke, bagaimana dengan pengurangan? Oke, pengurangan berarti pengurangan desimal. Sama halnya ya teman. Pengurangan desimal. Oke, pengurangan desimal. Misalkan yang A, 9,7 dikurang 6,3. Nah, teman-teman silahkan letaknya disejajarkan atau disamakan ya. Koma. Oke, depan koma ada 6, belakang koma ada 3. Kurangkan operasinya yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Turun koma, 9 kurang 6, 3. Nah, ini adalah jawabannya, 3,4. Nah, ke yang B yaitu 20,9 dikurang dengan 6,02.
dikurang dengan 1,3. Nah, bagaimana? Berarti 20,9. Oke, komanya simpan. Di depan koma ada 6, belakang koma ada 2 digit, 0 dan 2. Oke, tinggal kurangkan. Untuk memudahkan, oke, tuliskan 0. 0 dikurang 2, karena 0 lebih kecil dia tidak bisa, jadi pinjam. 10 kurang 2, 8. Di sini sisa berapa? Iya, betul 8. 8 dikurang 0, 8. Turun koma. 0 kurang 6, tidak bisa karena lebih kecil. Oke, pinjam 10. 10 kurang 6, 4. Oke, 2 karena tadi sudah pinjam jadi sisa masih 1. Di sini ada 0. Ya, jadi 1 dikurang 0, 1. Oke. Ya, sekarang adalah 1,3. Oke, 1 di belakang koma 1. Maaf. 1 di depan koma, di depan koma 1, di belakang koma 3. Tinggal operasinya itu pengurangan. Di sini ada 0 untuk memudahkan. 8 dikurang 0, 8. 8 dikurang 3, 5. Turun koma. 4 dikurang 1, 3. 1 dikurang, di sini ada 0, 1. Nah, jadi jawabannya adalah 13,58. Oke, sampai di sini paham? Nah, bagaimana jika operasinya itu adalah seperti di contoh halaman berapa, teman-teman? Halaman 17. Silahkan dibuka halaman 17. Oke, hapus dulu ya. Oke, di halaman 17 di situ ada tentukan hasil dari 5,8. 5,8 dikurang 3/4. Oke, bagaimana caranya seperti ini? Ada desimal, ada pecahan. Maka pecahan ini kita rubah menjadi desimal. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita bisa gunakan, ada 2 cara. Cara pertama yaitu dengan merubah penyebutnya ini menjadi bisa per 10 atau per 100 atau per 1000 atau dan seterusnya ya. Jika tidak bisa 10 maka 100, tidak bisa 100 maka 1000 dan seterusnya. Nah, di sini 3/4. Oke. 3/4. Nah, kira-kira 3/4 kita kalikan berapa? Oke. 10 bisa? Tidak bisa. Berarti 100. Coba 100 dibagi 4. Betul. 25. Oke, 25 ya. Jadi 25 dikali 4 atau 4 kali 25 adalah 100. Nah, atasnya otomatis pembilangnya juga harus dikali. Jangan sampai lupa ya. Pembilangnya harus dikalikan juga. Berapa? Sama, 25. Oke, jadi 3 dikali 25 adalah 75. Oke, karena ini per 100 jadi 2 digit ya, 0,75. Oke, cara kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun. Oke, dengan cara pembagian bersusun ya, yaitu di sini ada berapa? 3/4. Oke, berarti ingat pembilang yang dalam kurungnya 4 di depannya. Oke, 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, karena 3 lebih kecil dari angka 4. Jadi 30. Oke, di sini di jawabannya dituliskan 0, Oke, 30 dibagi 4 berapa? Oke, caranya adalah 4 kali berapa mendekati 30. Ingat, 4 kali berapa mendekati 30. Jadi misalkan 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8 sama dengan 32. Perkalian mana yang mendekati dengan 30? Berapa? Iya, betul. 28. Ya, yang mendekati adalah 28 ya, yaitu perkalian yang dengan dikalikan 7. Jadi 30 bagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28. Oke, kurangkan.
0 kurang 8 tidak bisa, jadi 10 pinjam ya. 10 kurang 8 2 bagi 4 tidak bisa, dan lagi 0. 20 bagi 4, nah sudah dapat ini nih. Jadi yaitu 20 bagi 4 5 kali 4 20 dikurang 20 0. Oke, stop sampai di sini karena hasilnya sudah 0. Jadi 3/4 yaitu hasilnya 0,74. Kita masukkan ya. Jadi 5,8 dikurang 0,75. Oke, kita susun ya kalau belum bisa abstrak. Oke, 5,8 dikurang 0, sejajarkan komanya ya. Di belakang koma ada 2 digit. Kurang sini. Oke, untuk memudahkan kita tambahkan 0. 0 dikurang 5 tidak bisa, jadi pinjam 10. 10 dikurang 5 di sini sisa berapa tadi? Ya, sisanya 7 karena 8 sudah dipinjamkan 1 ya. Jadi 7 dikurang 7 0. 5 dikurang 0 5. Jadi ini adalah jawabannya 5,05. Oke. Nah, sampai di sini. Jadi teman-teman merubah dulu pecahan biasa menjadi desimal. Oke, lanjut. Di soal selanjutnya yaitu 3,4 yang B. 3,4 dikurang 21/5. 21/5. Nah, ini pecahan apa namanya? Ya betul, pecahan campuran. Jadi teman-teman, sebelum mengoperasikannya, teman-teman harus ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Jadi 3,4 dikurang, ayo bagaimana cara merubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ingat, menyebut dikalikan dengan bilang bulatnya 5 kali 2. Oke, 5 kali 2 berapa? 10. 10 ditambah 1 11/5. Oke, paham? Ya, 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 11. Oke, sudah dapat ya. Oke, biasanya orang banyak menggunakan cara yang kedua ya dibandingkan cara ke satu. Oke, kita gunakan cara kedua ya. Cara kedua berarti 11/5. Oke, pembilang yang di dalam, ini yang di luar ya. Oke, berapa? 11 kurang 5. Ini besar ya. Jadi 5 kali berapa mendekati 11? Berarti berapa teman? 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Mana yang paling mendekati? Iya betul, yang mendekati ya ini teman. Jadi 11 dibagi 5 2. Oke, 2 dibagi 5 10. 2 kali 5 10. Oke, kita kurangkan ya. 1 dikurang 0 1. 1 kurang 1 0, habis ya. Kita tidak usah tuliskan ya. Oke, 1 bagi 5 bisa tidak? Tidak. Berarti kita pinjam 0. Berarti karena pinjam di sini tambahkan koma ya, karena pinjam ya. 10 dikurang 5 10 kurang 5 apa? 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kali 5 10. 10 kurang 10 0, habis. Berarti jawabannya 2,2. Jadi 3,4 dikurang 2,2 berapa teman? Oke, teman-teman sudah bisa langsung hitung atau bagaimana? Oke, teman-teman, satuan dengan satuan, perseratusan dengan perseratusan, puluhan berpuluhan harus sama ya. Jadi kita susun ya, letaknya harus sama. Berarti belakang koma 4 sama 2 ya satuannya, persatuannya. Satuan dengan persatuan. Jadi 4 kurang 2 koma 3 dikurang 2 1. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, lanjut. Di situ ada soal ya, nanti kita latihan. Oke, mengenai desimal sudah paham. Jadi teman-teman harus merubah dulu pecahan biasa jadi desimal. Nah, dari pecahan campuran ini jadi pecahan biasa baru jadi desimal. Oke, kita hapus ya. Kita masuk ke dalam persen. Oke, persen. Oke, persen ya. Persen itu dalam bentuk seperti ini biasanya. 100.
Oke. Misalkan Bu Ana ada contoh. Ini ada di halaman 19 ya. Ada di halaman 19. Oke. Contoh. Bu Ana ada soal. 1/2 nomor 2 yaitu 1/2/5. Yang ketiga yaitu 0,74. Nah, di sini ada 3 bentuk yang berbeda ya. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, ini desimal. Nah, dari sini teman-teman rubahlah menjadi persen. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah teman-teman langsung saja ya. Nomor 1. 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan, karena ini adalah persen ya. Jadi dikalikan. Berarti langsung dikalikan persen, 100%. Oke. Nah, pembilang dikalikan dengan 100%. Oke, 100 dibagi penyebut 2. Nah, kita simpan dulu ya persennya. 100 bagi 2, 50. Lalu kita tuliskan persennya. Jadi 1/2 yaitu 50%. Oke, yang kedua. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk pecahan campuran. Jadi teman-teman harus rubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang tadi. Jadi penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, lalu dijumlahkan dengan pembilang. Penyebutnya 5. 5 kali 2. 5 kali 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Jadinya jadinya adalah 7/5. Kita kalikan 100% ya. Oke teman, 7 dikalikan 100, 700. 700 bagi 5 karena terlalu besar. Teman-teman ada cara yang kedua, yaitu gimana? Teman-teman bisa 100% ini langsung dibagikan dengan penyebut ya. Jadi tadi mau pembilang dulu baru kalikan 100%. Nah, kalau ini 100% kita bagi 5 penyebutnya ya. Berarti 100 bagi 5, 20. Nah, tinggal kalikan deh. 7 dikali 20, 140%. Jadi jawaban 1/25, 1/2/5 adalah 140%. Nah, lanjut. Bagaimana dengan soal nomor 3? Nah, soal nomor 3, teman-teman, langsung saja 0,74 dikali dengan 100%. Apa nanti dulu ya? Nanti soalnya dulu. 0,74. Oke, dilihat. Ada di belakang koma ada berapa? 1, 2. Oke, 74. Oke, 2 digit di belakang koma ya. Dikalikan 100%. Nah, teman-teman, ini abaikan dulu ya. Nolnya 74. Jadi 74 dikali 100% berapa? Tinggal tambahkan nolnya aja ya. Ininya 74 tambahkan 0, 1, 2. Nah, perhatikan. Ada berapa angka di belakang koma? Dan berapa digit? 1, 2. Oke, berarti ada 2 di belakang koma. Berarti kita hitung dari kanan ke kiri ya, ada 2 digit. Berarti 1, 2. Berarti di sini. Oke. Karena ini 0, jadi 0 tidak usah dituliskan. Oke, jadinya 74%. Jadi 0,7 sama dengan 74%. Nah, ini adalah caranya. Oke, contoh, masuk contoh. Halaman 19 nomor 1. Bagaimana dengan operasi penjumlahan dan pengurangan? Nah, seperti contoh di sana. Misalkan 60% ditambah dengan 39%. Nah, teman-teman, tinggal langsung saja ya. Yaitu 60 ditambah 39%. Oke, kita langsung bermain ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Oke. Satuannya 0 di sini. Ini satuannya 9. 0 ditambah 9, 9. Oke, sekarang puluhannya 6 ditambah 3. Di sini puluhannya 6, di sini puluhannya 3. Jadi 6 ditambah 3,
9, jadi 99%. Nah, bagaimana dengan operasi pengurangan? 150% dikurang 27%. Oke, berarti kita langsung ya. 150 dikurang 27. Ya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ratusan dengan ratusan. Di sini lihat mana satuannya. Ingat ya, dari satuan puluhan baru ke ratusan ya. Berarti puluhannya berapa? 0 dan 7. 0 dikurang 7. 0 karena kecil dia tidak bisa, maka pinjam. 10 dikurang 7. 10 dikurang 7, 3. Betul. Lalu puluhannya mana? Ini puluhannya 5, ini puluhannya 2. Karena 5 sudah dipinjamkan 1, jadi sisanya jadi 4. 4 dikurang 2, 2. Oke. 1, ini ratusannya 1, di sini 0, tidak ada. Jadi 1 dikurang 0, 1. Jadi jawabannya adalah 123%. Nah, bagaimana ada desimal, ada persen? Oke, kita hapus ya ini. Oke, kita hapus. Yaitu itu di buku berapa? 4,5 ditambah 60%. Berapa teman-teman? Hitunglah. Yuk. 4,5 ditambah 60%. Nah, desimal ini kita rubah menjadi persen seperti tadi yang Bon ajarkan. Jadi kita rubah dulu ya. 4,5 sama dengan 45 dikali 100%. Angka 45 tinggal tambahkan nolnya 2. 1, 2. Karena di sini di belakang koma ada berapa digit? 1. Nah, berarti hitung. 1. Nah, berarti di sini. Oke, dari kanan ke kiri ya. 1 berarti 450%. Oke. Jadi kita langsung masukkan ya. Jadi 4,5 ditambah 60% sama dengan 450% dijumlah 60% sama dengan 450 dikurang 60%. Oke, lihat satuannya, satuan puluhan baru ratusan. Satuannya di sini berapa? 0, di sini 0, berarti 0. Puluhannya 5, di sini 6. 5 dikurang 6 karena 5 kecil tidak bisa, jadi pinjam 15. 15 kurang 6, 9. Oke. Di sini karena sudah dipinjamkan 1, jadi sisanya 3. Oke, ratusannya 3. Di sini ada ratusannya 0, berarti tidak ada ya. 3 dikurang 0, 3. Jadi jawabannya adalah 390%. Oke, soal nomor 4 terakhir, contoh soal nomor 4. 1,7 dikurang 56%. Oke, caranya sama seperti tadi ya teman. Rubah dulu desimal ini menjadi persen. Gimana caranya? Yaitu 1,7 sama dengan 17 dikali 100%. Ya. Jadi abaikan dulu komanya ya. Jadi 17 dikali 100. 17 sama dengan 17 tambahkan 0, 1, 2%. Ada berapa koma? Ada berapa digit di belakang koma? 1 kan? Nih 1 di belakang koma. Ada 1 doang, ada 7. Berarti di sini 1. Nah, dari kanan ke kiri ya 1. Jadi 170%. Oke, jadi 1,7 dikurang 56% sama dengan 170% dikurang 56% sama dengan 170 dikurang 56%. Oke, lihat satuannya berapa? 0, di sini 6. 10 dikurang 6. Oke, pinjam ya. 10 kurang 6, 4. Di sini 7. Di sini 5. Karena 7 sudah dipinjamkan 1, jadi 6. 6 dikurang 5, 1. 1 dikurang 0, 1. Jadi jawabannya adalah 114%. Nah, ini jawabannya 114%. Nah, jadi teman-teman, ketika operasi seperti ini, teman-teman langsung operasikan ya, langsung kurangkan. Tapi jika ada koma atau pecahan, teman-teman dikalikan dulu seperti tadi Bon ajarkan ya. Ini dikalikan dengan 100%, langsung saja. Kalau pecahan berarti teman-teman langsung dikalikan juga dengan 100%. Nah, seperti itu.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini mengenai penjumlahan, pengurangan desimal, yang kedua penjumlahan dan pengurangan persen. Jadi persen seperti ini ya teman-teman, udah. Nah, oke. Cukupkan sampai di sini. Selesai belajar, ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa japri Bu Ana melalui WA ya. Oke, Bu Ana langsung tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya dong.